Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Udah dikasih tahu, jangan liburan kemana-mana, ngeyel. Saya tadi hampir ngomong ngotot, ngeyel sama aja. Ngotot, ngeyel, tetap pergi ke sana. Bahkan kemarin itu sempat ada, ini gimana dong, udah pesan tiket liburan ke Jogja dan Bali, terus gara-gara dilarang, jadi kerugian sekian puluh miliar. Nah, terus kemudian ada lagi ratus bahkan mungkin ya. Terus kemudian ada yang konon katanya ini tuh bisa memalsukan hasil PCR test atau swab test gara-gara orang saking pengennya pergi ke Jogja, ke Bali, ke tempat destinasi wisata di akhir tahun, di long weekend. Dan seperti kenyataannya, dan memang ini yang seharusnya terjadi, COVID-nya meningkat. Nah, kasus COVID-19 di Jakarta pasca liburan ini naik hingga 49%. Dan ini sebenarnya saya nggak ngerti orang-orang ini kaget beneran atau pura-pura kaget. Karena mereka pasti harusnya tahu dengan terjadinya ini pasti akan meningkat. Jangan salah, salah satu kerabat dekat saya ada yang meninggal juga karena ini. Dan kadang-kadang mereka ini ternyata sakit hanya karena dibawa penyakitnya oleh orang lain. Betapa ironi. Bukan mereka yang jalan-jalan. Mereka nggak ikut senengnya. Tapi mereka ikut sakitnya. Sedangkan yang jalan-jalan pulang tetap happy. Mereka pulang bawa penyakit, nularin ke semua orang, dan kemudian sakit. Ini yang terjadi, meruntuhkan semua ekspektasi dan membuat orang-orang berduka. Di mana-mana. Amat sangat menyedihkan. Ironi. Seperti dari saya bilang. Nggak dapat happy-nya, nggak dapat senangnya. Tapi ikut sakit. Terus kemudian sampai parah, koma, bahkan ada yang meninggal. Orang terdekat. Bahkan di antara tim saya juga beberapa keluarga mereka akhirnya kita kan nggak pernah tahu kalau ternyata ini menulari dalam mild symptom terus menyebabkan sesuatu yang nggak kita inginkan. Nah, ini terjadi. Bahkan per tanggal 7 Januari 2021 tercatat rekor baru kasus harian sebesar 9.321. 9.000 itu kalau dikumpulin di stadion gitu, nggak bisa stadion ukuran kota loh ya, itu kayak harus GBK. 9.321 per hari peningkatan kasus. Saya aja sampai takut saya ini sebenarnya kena atau enggak. Dan kasus ini membuat semua orang jadi ketakutan. Karena itu tadi, kalau memang orang yang pergi kena, ya wajar kan, dia udah pergi terus kena. Kalau dia pergi bawa oleh penyakit, nularin terus kena. Saya aja sampai lupa tadi ngomong untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Saking saya ini, bukan karena iri loh ya, karena saya nggak bisa ikutan, karena saya termasuk yang takut juga kalau ini sampai kejadian. Ternyata kejadian. Nah, bahkan peningkatannya ini nggak tanggung-tanggung, benar-benar bukan eksponensial lagi, ini lipatannya udah gila-gilaan. Ini langsung kita lihat dari deretan artis dan public figure yang selama, ya ini 1 bulan daftar, 1 bulan atau mungkin lebih ke belakang ya, yang ini semakin meningkat. Dan ini yang kita ketahui, dan ini saya dapat dari data, katanya ada Irfan Hakim, Boy William, Alif Ali, Maya, Kalina, Nirina Zubir dan suami, Melanie Ricardo udah sembuh ya kalau itu ya. Nikita Mirzani katanya kena juga. Terus Gilang itu katanya kena juga, Gilang Dirga. Dewi Persik udah sembuh. Dinda Kanya Dewi, Joy Tobing, Ayu Ting Ting, bahkan Giring, AA Gim pun juga kemarin kena, dan Bu Khofifah juga kena. Jadi ini kita lihat bahwa ini penularannya ada di mana-mana. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, please lah, kurangin semuanya. Kita tekan lagi. Kalau ini sampai lockdown atau sampai PSBB yang penuh, oh my God, ini pasti akan sangat menderita lagi. Akan banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian mereka. Nah, ini artinya apa? Kita harus tahu bahwa mulai 11 hingga 25 Januari nanti, akhirnya kita harus mengalami, kalau dibilang ya, pembatasan berskala besar lagi. Dan salah satu parameter penentuan suatu daerah menerapkan pembatasan itu adalah 1, angka kematian daerah terus berada di atas rata-rata nasional. Jakarta ini udah rekor, 9.300. Angka kasus aktif di daerah di atas rata-rata nasional,
dan keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%. Kalau sakit, bahkan konon ini yang saya dengar, kalau seandainya nanti sakit itu, kalau yang sudah bukan nggak mungkin ya, harapan hidupnya itu rendah, mereka itu akan dipersilahkan untuk isolasi mandiri, mendingan yang dirawat ini yang harapan hidupnya lebih tinggi. Kalau sudah sampai seperti itu kayak lotre. Dan memang akhirnya ada 67 klaster keluarga pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021. Mayoritas klaster keluarga tersebut memiliki riwayat perjalanan keluar Jakarta. Dari 67 klaster, ada 210 kasus baru. Saya sudah berkali-kali bilang kalau virus corona ini nggak punya kaki, nggak punya sayap. Jadi dia tuh hinggap kepada kita dan kita bawa. Nah, hati-hati sekali. Nah, mungkin ada yang bilang, oh kemarin Mas Denny Darko juga ke Semarang. Ya itu nggak barengan dengan banyak orang. Kalau banyak orang di perjalanan ini juga kansnya akan lebih tinggi untuk tertular. Kalau sekarang pun mau keluar kota, kalau kemarin nggak kejadian ya monggo silahkan. Tapi saat sebuah masa di mobilitas dalam satu kelompok yang besar, di sana pun mereka kan tempat makan ya itu aja, ngumpul di situ, oleh-oleh di situ. Bahkan saya lihat gambar-gambar foto-foto pantai di Bali itu yang full sekali. Ini benar-benar menyedihkan karena akhirnya jumlah tenaga kesehatan Jakarta seperti tadi saya bilang menipis, dan kalau sampai harus benar-benar dibatasi itu sangat mengerikan sekali. Ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria bahwa Jakarta kekurangan 2.676 tenaga kesehatan. Artinya perbandingannya ini sangat-sangat minim. Satu orang mungkin menangani sampai puluhan orang. Jadi please jangan sakit, please stay sehat terus, dan hati-hati kemanapun mau pergi, benar-benar prokes harus dijalankan. Dan begitu ngerasa nggak sehat, dah isolasi di rumah, jangan kemana-mana, diikuti sampai kondisinya membaik. Beberapa hari lalu anak saya juga sempat demam, alhamdulillah sudah turun. Itu rasanya udah kayak kita usahakan kita bisa menekan ini. Dan kalaupun kita sekarang berusaha, hasilnya masih 2 minggu, 3 minggu lagi kelihatan. Sama kayak kemarin, liburan tahun barunya kemarin, rasanya sekarang. Dan kalau saat ini memang ini terjadi, ingat, ini belum puncak. Saya ramalkan puncaknya nanti terjadi di awal Februari atau di akhir Januari ini. Amat mengerikan. Dan Jokowi mengatakan bahwa agar ini bisa selesai, vaksinasi ini harus bisa dilakukan dalam waktu kurun dari 1 tahun ini harus terjadi. Jadi, kurang dari 1 tahun harus beres dan selesai. Yang ini juga impossible. Ini amat sangat mustahil. Memvaksin 270 juta penduduk Indonesia bukan perkara gampang. Apalagi mereka ada yang terbagi nggak percaya sama vaksin. Bahkan jangankan orang Indonesia, di US pun ada beberapa orang yang percaya bahwa vaksin itu mengandung satu microchip yang kalau dimasukkan akan berubah menjadi antichrist. Jadi tiba-tiba nanti katanya kalau kiamat di jidatnya itu ada gambar salib yang kebalik. Orang kalau sudah jadi benar-benar fanatis sama sesuatu, jadi ketakutan, dipergunakan dan jadi seperti itu. Loh, tapi siapa yang akan menjamin kalau virus itu nggak? Malah ada beberapa teori yang bilang kalau virus itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, malah akan memicu sesuatu yang akan membuat virus itu tambah kuat. Nah, Mas Darko kalau nggak percaya, HIV kan nggak ada di antivirus. Itu akan berbeda. Karena menurut salah satu penelitian bahwa yang dimasukkan itu virus yang sudah mati. Jadi bukan virus yang inaktif kalau dibilang seperti itu. Tapi whatever, saya pikir itu adalah sesuatu yang sudah dipertimbangkan. Dan harusnya kita punya kepercayaan pada pemerintah. Dan saat itu sudah dilakukan, apalagi Pak Jokowi menyuntikkan sendiri itu ke situ. Dan kita harus melakukan itu. Lah, tapi yang disuntikin Pak Jokowi, siapa yang jamin itu beda? Ya kalau sudah gitu ya susah. Kembali di sini, yang diharapkan adalah yuk kita kurangi. Kalaupun kamu mau ngotot nggak mau divaksin, jangan kemana-mana. Please. Saya selalu berkomuter antara rumah, tempat ini, rumah, tempat ini. Dan saya benar-benar kalaupun orang ketemu, mendingan saya ajak ke sini, saya semprotin dulu, saya tutup masker, nggak dilepas, dan semuanya. Dan seperti yang kita ketahui, ternyata
Dari semua ini, Indonesia ini memiliki 7 jenis vaksin COVID yang akan digunakan di Indonesia. Diproduksi oleh yang pertama PT Bio Farma, kedua Oxford AstraZeneca, ketiga Sinopharm, keempat Moderna, kelima Novavax, Pfizer, BioNTech, Sinovac akan digunakan pada vaksinasi perdana di Indonesia di tanggal 13 Januari 2021. Berarti sebentar lagi ini akan terjadi. Tapi ya bukan ke saya. Yang divaksin pasti ke nakes dulu, orang-orang yang memang pemimpin daerah dan orang yang memang dibutuhkan untuk bisa mengayomi dan memberikan satu keputusan yang memang mendasar untuk orang-orang lebih banyak lagi. Dan ternyata juga ada satu hal yang, ya ini satu hal yang memang saya juga baru tahu, tapi nggak terus kita bilang ini ada sesuatu yang negatif di sini, karena ternyata nggak semua orang itu boleh divaksin dan bisa. Jadi ini adalah daftar orang yang bisa divaksin. Dengarkan baik-baik. Satu adalah orang dewasa sehat usia 18 hingga 59 tahun. Artinya kalau yang belum punya KTP jangan. Menerima penjelasan serta menandatangani surat persetujuan. Biar nggak nanti terus nuntut. Kalau ternyata punya penyakit pendamping terus tiba-tiba divaksin, besoknya sakit jantung, meninggal, yang disalahin vaksinnya. Bukan orang yang sudah pernah terpapar COVID-19. Insya Allah saya belum. Bukan ibu hamil dan menyusui. Itu juga belum. Bukan orang yang menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah dan sakit jantung. Semoga saya juga enggak. Bukan orang penderita penyakit autoimun seperti lupus. Insya Allah juga bukan. Bukan penderita penyakit ginjal, rematik, autoimun, penyakit pencernaan kronis, hypertiroid, kanker, defisiensi imun, dan penerima transfusi. Oh, ternyata orang yang pernah ditransfusi atau sedang menjalani itu nggak boleh. Bukan penderita gejala ISPA dalam 7 hari terakhir sebelum vaksinasi. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut kalau nggak salah. Bukan penderita diabetes mellitus, HIV, penyakit paru seperti asma, tuberkulosis, dan sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak terus tiba-tiba kalian salah satunya dan pengen divaksin. Malah bahaya. Dan memang akhirnya semua ini terjadi karena kedisiplinan yang anjlok. Dan prokes ini nggak diterapkan. Sehingga kasus di Indonesia meroket sebanyak 113%. Lebih dari 2 kali lipat, can you imagine? Ini benar-benar sangat menggetarkan jiwa, mengerikan sekali. So please, untuk kalian semua, hati-hati. Jangan sampai gara-gara kita pengen melakukan sesuatu, kita merugikan orang yang lain. Prokes harus selalu dilaksanakan. Kemanapun gunakan masker, menerima paket disemprot semuanya. Dan yang pasti, istirahat cukup. Makan makanan yang bergizi. Konsumsi vitamin kalau bisa. Jangan stres walaupun ya nggak punya duit. Duit saya juga lebih sedikit dibandingkan sebelum COVID. Tapi itu semua harus dilakukan. Dan kalau kalian menanyakan kepada saya, Mas Darko, ini COVID katanya udah selesai. Ya, COVID-nya udah beres. Yang berikutnya ini adalah gejala-gejala setelahnya. Yang mana yang namanya virus itu bermutasi dan menyebar dengan cara yang kita nggak pernah ketahui. Tapi di awal juga saya sudah sampaikan bahwa COVID ini nggak akan sirna. Kita masih akan terus hidup bersama dengan mereka. And for your info, kalau mau kita bilang, sebenarnya kehidupan berbangsa, berbudaya, dan semuanya ini mengalami satu percepatan karena COVID. Coba bayangkan, saat ini Elon Musk menjadi seorang yang terkaya nomor 1 di planet bumi. Karena apa? Karena jatuhnya minyak. Dan mobil listrik menjadi satu alternatif transportasi yang memang akan kita cari. Dan sahamnya meningkat dengan pesat. Artinya kepercayaan untuk menuju ke sana itu memang ada. Cryptocurrency mulai dikenal orang. Transaksi nirkabel dan benar-benar mereka bertemu tanpa pertemuan itu terjadi setiap hari. Nah, ini adalah satu kemajuan yang memang mau tidak mau menjadi paradoks dari sebuah bencana. Tapi apapun itu, semoga siapapun yang saat ini sedang sakit disembuhkan. Yang belum sakit nggak akan pernah sakit. Dan kita semua bisa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah menonton ini semua. Terima kasih sudah dengerin keluh kesah dan kekhawatiran saya. Yuk kita sama-sama bisa menghadapi ini semua bergandengan tangan. Karena saya bisa, kalau kamu nggak bisa, kita semua akan menjadi nggak bisa.
bersama Indonesia, bersama dunia, kita akan terbebas dari COVID-19 ini. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.